Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, sekarang tuh banyak banget artis muda yang menjalani proses ta'aruf. Jadi mereka menikah tanpa melakukan proses pacaran. Sebenarnya tuh dalam Islam ta'aruf seperti apa sih Pak Ustadz? Dan apabila kita tidak menyukainya, apa kita boleh menolaknya Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia Pak Ustadz. Satu Ya. pertanyaan dari sahabat hikmah soal ta'aruf nih. Adabnya Ya. seperti apa nih? Baik, yang pertama kita harus memahami arti dari kalimat ta'aruf. Ini kan asal katanya dari bahasa Arab ya. Ya. Ta'arafa ya ta'arafu. Saling mengenal, saling menyelami, saling mengetahui. Ta'arufan. Ta'arufan itu artinya bagaimana proses ketika seorang laki-laki dengan perempuan ingin masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Itu apa yang kita pahami sekarang. Namun pada asli maknanya adalah ta'aruf ini ketika satu keluarga menghampiri keluarga yang lain untuk berbicara tentang keseriusan dua anak mereka. Oke. Nah, ini awalnya ya. Jadi ta'aruf itu sekarang agak sedikit bergeser nih. Bahkan mohon maaf lahir batin, orang yang berpacaran pun sekarang dibilang ta'aruf. Jadi sudah mulai luntur nilai-nilai aslinya. Kalau kita lihat yang pertama, ta'aruf ini kan sudah urusan keluarga. Dua keluarga yang ingin saling menikahkan kedua anaknya. Jadi bukan urusan anak dengan anak, tapi urusan orang tua dengan orang tua. Supaya tidak terjadi apa-apa, terutama untuk menghindari zina. Wala taqrabuz zina. Maka inilah kenapa ada proses ta'aruf. Kita jangankan berbuat zinanya, mendekatinya saja tidak boleh. Nah, cuman ketika pergeserannya terlalu jauh, orang pacaran dibilang ta'aruf, jalan berdua dibilang ta'aruf gitu kan. Maka ini saya rasa teman-teman sahabat-sahabat hikmah harus paham dulu, jangan sampai ada distorsi, salah paham tentang ta'aruf. Ta'aruf itu ketika dua orang punya niat serius untuk menikah, tapi mereka sama sekali tidak pernah jalan berdua. Ketika mereka jalan berdua, ketemu pasti ada pihak ketiga. Ya. Oh, kalau gitu Pak Ustadz, kalau orang berduaan yang ketiga saya tanggung Pak Ustadz gitu kan. Ini bukan temen, atau dia harus jelas saudaranya si laki atau saudara perempuan. Yang lebih bagus memang saudara si perempuan supaya bisa ngejagain perempuannya gitu. Ini originalnya ta'aruf yang belum di custom. Nah, ini kan sekarang kebanyakan dimodif nih. Iya. Nonton dibilang sambil ta'arufan deh, nonton berdua, nggak bisa. Nah, itu gitu Bang. Nah kalau misalkan ya tadi misalkan kedua belah pihak itu disuruh ta'aruf, terus ada salah satu yang nolak gitu, Pak Ustadz. Nah itu gimana Pak Ustadz? Nah, makanya supaya saling terbuka, ta'aruf ini kan harus saling terbuka. Ya. Karena yang menikah bukan hanya laki dengan perempuan, tapi dua keluarga besar. Mungkin dua keluarga besar ini beda adat, beda tradisi, beda bahasa. Yang satu orang Betawi, satu orang Padang, kan tradisinya beda. Ya. Yang satu orang Sulawesi, misalnya satu Papua, kan juga beda. Nah, mereka harus saling memahami. Proses itulah sebenarnya yang dilakukan oleh dua keluarga besar sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Bagaimana kalau ada yang nggak setuju? Itu hak masing-masing, selama bisa dibicarakan baik-baik. Jangan sampai nanti udah mau proses hari H, kan sempet tuh viral kan? Pas hari H malah tiba-tiba lakinya pergi. Nah, ini yang pada akhirnya justru jadi membuat aib keluarga. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat hikmah, ta'aruf itu sebuah proses. Prosesnya dalam bentuk ta'aruf, tapi jangan lupa connect ke Allahnya pun jangan ditinggalin. Iya. Jadi ketika orang mau menikah, usahanya udah disiapin dalam agama Islam. Bentuknya ta'aruf. Jangan sendiri, bawa keluarga. Iya. Karena yang nanti akan menikah, ya dua keluarga besar. Tapi jangan cuma prosesnya. Jangan lupa hati ini perlu dikonekin langsung ke yang maha memberikan jodoh. Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya dibenahin, sedekahnya dibenahin gitu kan. Terus membenahi diri sendiri. Bagaimana seorang laki-laki ketika ingin jadi suami, dia perlu mengedukasi dirinya. Iya. Mencerdaskan dirinya dengan pendidikan agama, pendidikan bagaimana membimbing istri, membimbing anak-anak dan lain sebagainya. Kalau untuk jangka waktunya yang pas nih Pak Ustadz untuk ta'aruf, apakah ada 3 bulan kah? Karena terkadang kan ada yang baru kenal 3 bulan atau ta'aruf 3 bulan terus tiba-tiba nggak cocok gitu sama. Oke. Ta'aruf itu coba lihat orang dulu ya.
orang tua kita zaman-zaman dulu itu mereka nggak pakai ketemu. Ya. Saking nggak pernah ketemunya, itu kalau baru ngelihat jempol kakinya aja udah nggak bisa tidur. Ya nggak saking, Ring-ringan deh. waduh ring-ringan, wah ini gimana. Tapi mereka awet semua, Iya. betul nggak? Heeh. Karena apa? Mengawali pernikahan tidak dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mereka bagaimana orang tua ikhlas saya ikhlas, orang tua yang pilih. Tapi mereka alhamdulillah, nah bukan berarti zaman ini sekarang kayak Siti Nurbaya, enggak. Iya. Maksudnya jangan lupa harus di situ ada keredoan orang tua. Anak zaman sekarang pacaran 10 tahun, nikah 1 bulan bubar. Ubah. Kenapa? Karena sudah mengawali nikah dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, artinya kita juga harus menjalankan prosesnya juga sesuai akidah, nggak macam-macam gitu ya Pak Ustadz, dan Betul. apa yang datang gitu misalkan pria atau wanita ya harus kita syukuri juga nih Pak Ustadz. Benar. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.